Saya Suhartono, saya sudah 52 tahun usia saya dan bekerja di financial services secara keseluruhan. Pengalaman saya ada di Multi Finance, Adira, Wom Finance, di Radana, sampai dengan saya hadir di Fintech Lending, di Uang Teman, My Credit, Vinci, Pasar Pinjam, dan 360 Kredit. Kalau bicara bisa, saya sangat berkeyakinan bisa, gitu. Apalagi terakhir pada saat kita dilanda COVID, rasanya hampir semua masyarakat berkendala dengan bisnis, apalagi dengan pekerjaan. Banyak saudara kita yang agak mengalami kesulitan di sana. Fintech P2P lending menurut saya merupakan salah satu solusi terbaik bagi para pebisnis pemula. Kenapa saya bilang seperti itu? Tentunya kita jika ingin merencanakan sebuah bisnis atau usaha, yang paling utama pasti kita lakukan adalah yang namanya survei, riset terhadap bidang usaha yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah melakukan kontrol terhadap modal yang akan kita gunakan. Tentunya nggak ada yang dibicarakan bisnis tanpa modal, itu mungkin perlu kita kaji lagi. Bisnis pasti perlu modal. Nah, modalnya ini yang bisa kita cari, bisa melalui P2P, bisa melalui pinjaman perbankan atau lain-lainnya. Kalau P2P saat ini sangat mensupport setiap bisnis, terutama UMKM, apalagi di Fintech Lending, bahasa di kami, atau pinjol yang lebih terkenal. Selama pinjamannya dilakukan secara bijaksana, artinya adalah bahwa kita memperlakukan perhitungan secara sehat terhadap berapa modal yang diperlukan, menghitung berapa kapasitas kemampuan kita membayar pengembalian, tentunya dengan dihitung angsuran dan segalanya. Rasanya Fintech Lending menjadi solusi utama bagi kita dalam memulai suatu usaha. Ya, itu dari saya. Kalau ditanya bisa nggak Pak? Sangat bisa, sangat mungkin. Fintech Lending menjadi supporting, jadi pemodal bagi usaha kita selama perhitungan secara permodalannya tepat, dan berapa profit yang kita dapat per harinya, dan berapa angsuran yang harus kita siapkan tiap bulannya. Gitu Mas. Yang pertama yang harus disiapkan jika Anda mulai berkeinginan untuk melakukan pinjaman ke P2P, yang pertama adalah coba lakukan riset. Anda masuk ke websitenya OJK, di sana ada Fintech Lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman jangan terjerumus ke dalam promosi fintech atau pinjol yang melalui SMS. Pokoknya kamu selama lewat SMS, saya sudah diberitahu oleh regulator ataupun teman-teman sudah sepakat bahwa itu fintech ilegal. Ya, hari ini juga saya ingin memastikan bahwa teman-teman dari pemula atau pemula bisnis bisa paham bahwa fintech ilegal itu ciri-cirinya yang pertama adalah menginformasikan via SMS. Yang kedua adalah sangat mudah persyaratannya. Dan yang ketiga adalah pinjamannya berbunga yang tidak dijelaskan di depan. Terus pengelola pinjaman atau pemberi pinjamannya menggunakan platform yang kita nggak tahu alamatnya di mana. Penagihannya pun kasar, di luar dari ketentuan atau Code of Conduct AFI dan OJK yang ditetapkan oleh OJK. Dan yang terakhir, terkadang mengancam terhadap data pribadi kita yang akan disebarluaskan. Jadi kalau ingin melakukan pinjaman di Fintech Lending, yang pertama riset dulu. Riset ini artinya mengecek kira-kira kebutuhan kita bisa diakomodir oleh Fintech Lending yang mana. Kalau hanya sifatnya insidental, dana talangan yang di bawah 2 juta, mungkin bisa pakai Fintech Lending yang multiguna. Kira-kira kalau untuk usaha, kita lebih masuk ke productive loan. Apa itu productive loan? Fintech Lending atau penyelenggara pinjam-meminjam berbasis online yang menyediakan pinjaman dalam jumlah besar dan juga dalam kurun waktu yang bisa lebih lama dibandingkan fintech multiguna. Yang terakhir, jangan lupa pastikan perhitungan pengembaliannya.
Jangan sampai kita tidak memperhitungkan bagaimana pengembaliannya, dan ingat loh, di sini tanpa jaminan di fintech lending. Kalau tanpa jaminan, nih contohnya kita mau pinjam ke saudara 2 juta aja. Boleh nggak biasanya? Saudara kita akan sulit sekali, tetangga kita akan banyak perhitungan untuk memberikan pinjaman itu. Kami fintech lending nggak kenal loh, hanya melalui internet, hanya melalui online, ujuk-ujuk kita bisa kasih tuh approve. Kalau kata orang hanya berdasarkan KTP gitu, kita bisa dapat pinjaman. Jadi prinsipnya kekhawatiran, ketakutan, dan rasanya nanti bunganya besar atau apa, menurut hemat saya sih satu hal yang logis dan wajar bagi setiap pemula yang akan melakukan bisnis dengan memanfaatkan fasilitas fintech lending ataupun pinjol. Rasanya sangat wajar. Makanya saya menyarankan lakukan riset terlebih dahulu. Apakah kebutuhan kita ini sesuai dengan pinjaman yang akan kita lakukan, dan apakah kita punya daya atau kemampuan pengembalian pinjaman yang akan kita lakukan. Jadi sangat wajar. Ya, saran saya terhadap rekan-rekan yang akan melakukan pinjaman untuk pertama kalinya melalui fintech lending, saya selalu sampaikan research untuk pelaku usaha peminjaman berbasis online ini. Cek dulu di website OJK. Terus jangan khawatir teman-teman, dari pihak platform ataupun dari peraturan OJK saat ini, teman-teman tidak akan bisa melebihi dari 3 pinjaman di berbagai platform. Jadi sudah mulai diterapkan atas ketentuan dan peraturan yang baru dari OJK bahwa satu orang borrower hanya bisa melakukan pinjaman di 3 platform yang berbeda. Artinya ada sense of control saat ini, ada kontrol yang ketat. Jika Anda lupa, Anda sudah ke-4, ke-5 pasti ditolak. Gitu. Seharusnya seperti itu dengan ketentuan yang terakhir. Jadi teman-teman juga perlu lakukan perhitungan terhadap bunga yang akan dikenakan. Ya, nanti akan muncul biaya lain pada saat Anda gagal bayar, gitu. Gagal bayar akan ada biaya keterlambatan, gitu. Sebelum melakukan pinjaman, teman-teman harus ukur dulu kebutuhan apa yang bisa dipenuhi atas pinjaman yang akan dilakukan ke fintech lending. Lakukan perhitungan, apakah mau ambil tenor yang 1 bulan, tentunya sangat berat. Misalkan pinjamannya 2 juta, Anda harus melakukan pelunasan sebesar 2 juta di 1 bulan kemudian. Dan ingat ya, saya selalu selipkan, jika bunga dan biaya-biaya lain lebih dari total pinjaman Anda 100%, itu berarti bukan fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Karena kalau sudah lebih dari 100%, sudah bukan menunjukkan fintech yang terdaftar. Fintech yang terdaftar akan memperhitungkan pinjaman yang harus dibayar selama-lamanya Anda menunggak tidak akan melebihi nominal yang Anda lakukan pinjaman. Maksudnya gimana? Pinjaman Anda 2 juta, semua biaya, tunggakan, bunga, dan lain-lain tidak boleh lebih dari 2 juta. Ini kalau fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi nggak ada cerita tuh yang namanya, saya pinjam 1 juta, bayar 10 juta, berarti salah. Fintechnya ilegal. Gitu. Dan Anda, menurut saya, kalau sudah terjebak di sana, jangan bayar untuk fintech-fintech yang ilegal itu. Jadi kembali ke topik pertanyaannya, kita harus benar-benar paham akan kebutuhan kita dan berapa angsuran yang bisa diberikan atau dibayar. Yang 1 bulan kah? Saat ini sudah banyak fintech lending atau P2P yang memberikan tenor atau angsuran installment 3 bulan, 2 bulan, sebulan. Gitu. Jadi sudah banyak. Teman-teman tinggal pilih di sana. Baiknya sih saran, kalau untuk pemula kita ambil yang 3 bulan lah, biar ada hitungannya lagi. Nanti bunganya tambah besar, gitu. Ya, kembalikan ke tadi yang saya sampaikan bahwa satu hal yang logis, konsekuensi yang harus diterima apabila kita butuh budget untuk modal ataupun untuk apapun, selama ada yang bisa memberikan pinjaman dengan cara yang bisa kita lakukan tanpa jaminan,
dan bunganya benar-benar sudah ditentukan oleh regulator, dan biaya keterlambatan juga tidak ada lebih atau biayanya ditambahkan dan tidak boleh lebih dari 100%, ya sudah, mau gimana gitu. Kita memang mampunya di sana pinjaman-pinjaman itu. Jadi demikian Mas yang bisa saya sampaikan. Lakukan kontrol terhadap kebutuhannya secara normal, terus ambil tenor atau angsuran berapa bulan yang akan diambil.